Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 23. Di sini saya beranggotakan dari Hagi Awaludin, Feriano Devriko, Muhammad Andika Nur Cahya, dan Aldi Kurniawan, dan juga Raden Galuh Wijaya. Sebelum membahas tentang PPh, terlebih dahulu saya menerangkan apa itu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pajak. Fungsi pajak di sini ada 4. Yang pertama, fungsi anggaran. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Yang kedua, fungsi mengatur. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Ketiga, fungsi pemerataan. Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Keempat, fungsi stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Pengertian penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 atau disingkat menjadi PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Umumnya, penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan, penjual atau pemberi jasa, dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Objek PPh pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis. Jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK nomor 141 atau PMK 03 atau 20. Pembayaran PPh pasal 23. Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong yang kemudian menyetorkannya melalui bank resepsi, dalam kurung ATM, teller bank, fitur bayar pajak online, di online pajak, dan lain-lain yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Ingat, jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10 sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23. Namun, agar dapat melakukan pembayaran pajak, Anda harus membuat ID billing terlebih dahulu. Pelaporan PPh pasal 23. Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT masa PPh pasal 23. Lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak online atau e-filing gratis di online pajak. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20 sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23. Jika sebelumnya perhitungan pembayaran dan pelaporan PPh pasal 23 dilakukan secara terpisah-pisah, kini ketiga hal tersebut bisa dilakukan dengan satu aplikasi online pajak yang terintegrasi, mudah, otomatis, dan lebih cepat. Saya Feriano akan melanjutkan dari Saudara Hagi. Sudah Bang, sudah kelihatan. Jenis objek PPh 23. Objek PPh pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK nomor 141 PMK.03/2015, yaitu 1. Penilaian appraisal, 2. Akuaris, 3. Akuntansi dan pembukuan dan atestasi laporan keuangan hukum, 4. Hukum, 4. Arsitektur, 6. Perencanaan dan arsitektur landscape, 7. Perancangan desain, 8. Penunjangan di bidang penerbangan dan bandar utara, 9. Penerbangan hutan, 10. Pengolahan limbah, 11. Menyediakan tenaga kerja dan atau tenaga ahli outsourcing service, 12. Perantara dan atau
keagenan. 13. Perawatan kendaraan dan atau alat transportasi darat. 14. Maklon. 15. Penyelidikan dan keamanan. 16. Pembasmian hama. 17. Kebersihan dan cleaning service. 18. Dot safety tank. 19. Pemeliharaan kolam. 20. Catering dan tata boga. 21. Price hike forwarding. 22. Logistik. 23. Pengurusan dokumen. 24. Pengepakan. 25. Loading dan unloading. Selanjutnya, pihak pemotong PPh pasal 23 dan pihak yang dikenakan PPh pasal 23 tidak semua pihak dapat dikenakan ataupun memotong PPh pasal 23. Pihak-pihak tersebut hanya mereka yang masuk pada kelompok berikut ini. 1. Pihak pemotong PPh pasal 23 badan pemerintah. 2. Subjek pajak badan dalam negeri. 3. Penyelenggaraan kegiatan. 4. Bentuk usaha tetap dalam kurung BUT. 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. 6. Wakil pajak orang pribadi dalam negeri tentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak. 2. Penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 wajib dalam negeri bentuk usaha tetap dalam kurung BUT. Pengecualian PPh 23. Pemotongan PPh 23 dikecualikan atas 1. Penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank. 2. Sewa yang dibayar atau terhutang sehubung dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. 3. Dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat. 4. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Sekian, terima kasih dari kelompok saya.